Pemirsa, kasus revenge porn di Kabupaten Pandeglang menjadi viral dan trending topik di media sosial. Korban merupakan perempuan berusia 23 tahun, sedangkan pelaku berusia 22 tahun merupakan mantan pacar korban. Keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Kasus revenge porn atau pornografi balas dendam berbentuk ancaman penyebaran konten porno bila korban putus asmara dengan pelaku di Pandeglang menjadi viral lantaran keluarga korban menceritakan semua kronologi kejadian yang menimpa salah satu keluarganya di media sosial. Dalam kasus ini pihak keluarga merasa khawatir dengan sikap pelaku yang mengancam keselamatan korban. Kami kira ini hanya hubungan seksual biasa ya, tetapi setelah kami bertanya kepada satu persatu teman-temannya, ternyata mereka juga sudah dikirimi video-video tersebut, videonya. Jadi emang pelaku ingin membuat hidup adik kami tidak tenang, ya, seperti yang jauh membuat kami lebih sedih lagi gitu ya. Ternyata bukan hanya soal hubungan seksual, ada kekerasan, ada gambar muka dicakar, ada lutut yang terbentur, ada rambut yang dijambak, ada berbentuk video, suara. Karena adik kami juga karena dengan rasa takut dia sering mengaktifkan teleponnya ketika dengan tersangka, jadi ada teman-teman yang menyaksikan. Selain itu, ia juga menganggap pihak kepolisian dari Polda Banten juga tidak mau rumit soal penanganan kasus anggota keluarganya sehingga kasus ini masuk dalam Undang-Undang ITE. Dalam proses hukum yang berjalan, ia menyebut adanya kejanggalan karena sidang pertama pihak korban tidak diundang dalam sidang serta adanya intimidasi dari pihak Kejaksaan Negeri Pandeglang. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten turut memberikan komentar. Diduga ada kesalahpahaman kakak korban sehingga merasa pihak Kejari tidak berpihak kepada mereka dan akhirnya berbuntut adanya postingan yang viral di media sosial. Kakaknya itu menceritakan bahwa 3 tahun lalu itu sebenarnya korban itu diperkosa. Nah, saat itu karena Kejari yang menerima itu menjelaskan bahwa untuk pemerkosaan ini tolong dilaporkan kembali kepada penyidik Polda. Kejaksaan nggak bisa langsung mendakwakan kasus pemerkosaan ini karena dalam berkas perkara hanya melanggar Undang-Undang ITE, yaitu mentransmisikan tadi konten yang bermuatan asusila ini, sehingga disarankan melapor ke Polda. Nah, kemudian dalam percakapan itu sempat jaksa mengatakan kalau kasusnya pemerkosaan 3 tahun yang lalu nanti gimana itu ya visumnya ya, karena kasus untuk pembuktian kasus pemerkosaan itu kan harus ada upaya paksa, itu harus ada visumnya dan lain, kan udah 3 tahun. Nah, inilah yang mungkin ditanggapi oleh pihak keluarga, kejaksaan kurang mendukung. Juru bicara Partai Perindo Ike Julius juga turut mengecam keras kasus revenge porn yang viral di media sosial ini. Menurutnya kasus ini harus diusut tuntas secara hukum jika memang ada oknum yang mengintimidasi korban. Sebagai partai yang memiliki sensitivitas terhadap isu sosial perempuan dan anak, tentunya Partai Perindo dalam ini mengecam keras apa yang dialami seorang gadis yang menjadi korban kekerasan seksual di Pandeglang tapi tidak mendapatkan perlakuan dan tidak mendapatkan keadilan. Ini kalau saya harap kasus ini segera dituntut tuntas gitu. Diusut tuntas apabila memang benar ada oknum yang melakukan mengintimidasi korban, maka oknum itu segera harus diproses secara hukum. Pada sidang tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Pandeglang, pelaku AHM dituntut dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.